untuk para suami. Apakah kalian ingin menjadi laki mulia? Baik. Ada hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang isyaratnya itu tentang bagaimana menjadi laki yang mulia. Rasulullah itu menyatakan, ma karimun wa ma ahanahunna illa laim. Lelaki yang mulia adalah yang muliakan istrinya. Siapa lelaki yang mulia? Lelaki yang mulia adalah yang suka memuliakan istrinya. Sebaliknya lelaki yang hina adalah yang suka menghinakan istrinya. Maka untuk menjadi lelaki yang mulia, muliakanlah pasangan kalian. Muliakanlah istri kalian. Sebagai ratu di dalam rumah tangga. Siap? Rato. Siap? Ya. Siap? Jadi muliakan istri. Perlakukan istri itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah suami yang dikenang oleh istri itu dengan kebaikan-kebaikannya. Sebab Rasulullah SAW juga seperti yang saya sampaikan. Khairukum li ahli. Yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dek, aduh kok lo semas. Dek, muliakan istrinya. Kok sate mak sakit tengah. Ya tojo dek, tina singkok saya lakona. Senang tina. Alhamdulillah, mulja ongku tetiratong kok. Dek, tojo buat naraton. Muliakan istri, muliakan pasangan. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuliakan istri, kalian akan menjadi suami yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapatkan contoh itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu biasa membantu istrinya itu. Siti Aisyah itu ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah kalau sedang di rumah? Kata Siti Aisyah, kana ya'malu amala ahli baiti. Rasulullah itu biasa mengerjakan istrinya itu. Jadi membantu. Jadi suka membantu. Sampai kemudian hampir zuhur baru siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi memang memperlakukan istri itu dengan baik. Bahkan pernah satu hal yang sangat dikenang oleh Siti Aisyah. Sedang berduaan, kemudian Rasul itu bertanya, bolehkah saya bermunajat kepada Allah? Bahkan mau sholat malam itu minta izin kepada Siti Aisyah. Pak nalu kelun, kok terapojo ngalam lu ya. Jadi menghormati pasangannya. Sehingga terkenang dengan baik. Suami yang mulia. Perlakukan pasangan dengan perlakuan yang baik. Ini untuk yang suami. Nah, untuk sendiri itu. Mau jadi orang yang nanti semua pintu surga terbuka? Mau enggak? Baik, ada pesan tersirat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang perempuan yang nanti dia dipersilahkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk pintu surga dari mana saja. Semua pintu surga silahkan dia pilih. Sesusah ada labang tabuka. Masuk ada di lima. Ini semua pintu surga itu terbuka. Silakan dia masuk dari pintu mana saja. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang perempuan itu melakukan menjaga salat yang 5 waktu, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, shamat syahraha, puasa yang 1 bulan. Besok insyaallah bulan Ramadan, puasa yang 1 bulan itu dijaga. Jadi hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya, lewat puasanya, yang dikatakan oleh Rasul yang wajib-wajib. Tambah sunnah lebih baik lagi. Tapi yang diminta oleh Rasulullah yang wajib itu kemudian dijaga. Kemudian ahsanat farjaha. Dalam riwayat yang lain hafizat nafsaha. Dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, tidak selingkuh, tidak memasukkan laki lain, tidak punya pil.
Benipil KB. Jadi menjaga kehormatan dirinya. Dan yang keempat adalah wa ata'at ba'laha. Dia taat kepada suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja. Jadi syaratnya apa tadi? 4. Pertama, jaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, jaga apa? Puasa yang 1 bulan, puasa wajib, sholat wajib, puasa wajib. Kemudian yang ketiga, jaga kehormatan diri, jaga dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka silahkan kata Rasulullah, masuk surga dari pintu mana saja. Siap? Yang istri, saya punya cerita. Ada 2 cerita yang sama-sama nyata. Pertama adalah apa yang saya dengar dari apa yang terjadi kepada seorang yang konsultasi kepada Mbah Maimun. Ada seorang perempuan konsultasi kepada Mbah Maimun. Mbah, saya ingin cerai. Kata Mbah Maimun, kenapa ingin cerai? Suami saya tidak kerja, entok lake. Saya yang kerja keras, banting tulang, dia enak-enak saja. Saya tidak tahan. Kata Mbah Maimun, jangan cerai. Kenapa? Karena suami itu adalah tameng kamu dari neraka. Mau kamu melepas tameng yang menghalangi kamu dari neraka? Yang tidak mau, Mbak. Jangan cerai. Saya beri nasihat. Kamu layani suami kamu itu dengan sebaik-baiknya. Pedulikan bagaimana perlakuan dia kepada kamu. Cari ridhonya. Insya Allah akan diberkahi. Pulang dia. Jadi pulang, dia kemudian layani suaminya dengan baik. Mas, benar leso. Ya leso deh kayak kopi. Laki nata kerja. Biasa nak kikiran. Masa terang cuy kayak kopi. Iya deh kopi. Alhamdulillah kau besar. Setelah itu malam-malam dipijit. Tanya, Mas, kamu ridho benar kasih kau. Ya ridho di berapa persen? Sekat persen kemungkinan. Oh, tambah pecet boleh, tambah na pecet di. Pecot masuk ini nah. Misalnya berapa persen mas? Tambah 5%. Pecet boleh tambah. Berapa persen itu mas? 100%. Ya, alhamdulillah. Ambuan belum 100%. Terus dia perlakukan, dilayani suaminya dengan baik. Dan ternyata alhamdulillah bertemu lagi dengan Mbah Maimun. Dia katakan, Mbah alhamdulillah suami saya sekarang berubah. Dia sudah mau untuk bekerja. Jadi ada perubahan. Kenapa? Ya jangan menunggu kebaikan orang lain kepada kita. Tapi mulailah dengan kebaikan dari kita kepada pasangan. Sebab kalau menunggu pasangan kemudian berbuat baik, kita kemudian ingin berbuat baik pada saat pasangan mau berbuat baik, maka mungkin saling menunggu. Mulailah dari diri kita untuk berbuat baik kepada pasangan. Alhamdulillah berubah itu. Dan memang Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan diridhai oleh suaminya itu akan masuk surga. Saya punya cerita nyata yang kedua ini tentang perempuan yang meninggal dunia. Saat itu saya ke Kalimantan, ada cerita yang diberikan oleh petugas pemakaman. Istrinya orang Kalimantan, suaminya orang Jawa, meninggal dunia, dimakamkan di Kalimantan. Kemudian kurang lebih 5 tahun, suaminya itu pulang tuh, 5 tahun balik lagi, karena ingin membawa mayat dari istrinya. Karena yang menginginkan itu adalah suaminya, akhirnya dibongkar. Supaya apa? Mau dibawa ke Jawa. Supaya kalau ziarah itu tidak jauh-jauh. Dari Jawa itu ke Kalimantan kan butuh biaya itu kan. Dibawa. Dibongkar makamnya. Ternyata apa yang terjadi? Semua itu terkejut ketika melihat jasad dari istri perempuan tadi. Kenapa? Masya Allah, mayatnya itu utuh. Bahkan bukan hanya itu, kain kafannya itu masih baru, seperti halnya baru dimakamkan.
Jadi semua kemudian terkejut dan bertanya, Bapak, apa amalan dari istri Anda sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga jasadnya, menjaga tubuhnya, bahkan bukan hanya itu, menjaga auratnya, menjaga pakaian berupa kain kafannya. Apa yang dikatakan oleh suaminya tadi? Kata suaminya, istri saya itu tidak pernah menyakiti saya. Jadi istrinya itu tidak pernah menyakiti saya. Makanya sampai sekarang saya tidak mau kawin lagi, takut ada masih padah. Jadi itu tentang perempuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya masing-masing itu lakukan apa yang harus dilakukan. Tak usah cengok-cengan, tak usah kemudian saling tagih. Deki dupak kabungko. Dek, marah kuyoki kopi, Mas. Kok rato. Kena laki na. Tak terorido mana. Terus masuk surga, labang kata buka pin. Taat deh, taat. Engkau rato. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi tengkar. Tapi kalau masing-masing berusaha untuk melakukan, insya Allah, kata suaminya, saya akan memperlakukan istri saya dengan baik. Saya akan muliakan dia. Kata istrinya, saya akan mencari ridho suami saya akan taat kepada dia. Saya akan memberikan layanan terbaik. Insya Allah, masing-masing pasangan itu akan merasakan kebahagiaan. Seperti tadi, jangan tunggu pasangan itu berbuat baik agar kita berbuat baik, tapi mulailah dari diri kita masing-masing. Mulailah dari kita untuk berbuat baik kepada pasangan, insya Allah pasangan akan merasakan kebaikan dan kita juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sama. Siap? Ya, yang suami silahkan siap. Saya bertekad untuk menjadi suami atau laki yang mulia. Yang istri juga bertekad, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami saya. Insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang halus, ya saya mohon maaf. Karena terus terang saya ini bukan keturunan makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.